Lady Louise Windsor, cucu, kesayangan Ratu Elizabeth dan masa depan monarki. Inggris yang sunyi. Pertanyaan apakah Ratu Elizabeth kedua memiliki cucu kesayangan telah beredar selama beberapa dekade di kalangan kerajaan dan media. Menurut berbagai laporan, jawabannya adalah ya, dan orang yang terpilih untuk menempati tempat istimewa itu adalah Lady Louise Windsor. Tetapi apa yang membuat wanita muda ini dengan sifatnya yang bijaksana dan kehidupan yang relatif tertutup dianggap sebagai tokoh sentral masa depan keluarga kerajaan Inggris? Kisah Louise sama sunyinya dengan signifikansinya, mengungkapkan pergeseran halus namun mendalam dalam persepsi monarki kontemporer. Lady Louise Windsor lahir pada 8 November 2003, 8 minggu prematur di Rumah Sakit Frimley Park di Surrey. Kelahirannya bukanlah kelahiran dongeng yang sering digambarkan oleh media. Ia membutuhkan operasi sesar darurat dan ditandai dengan kerapuhan dan kekhawatiran akan kesehatannya. Berat badannya hanya 4 pon saat lahir dan selama tahun pertamanya harus menjalani operasi untuk esotropia, suatu kondisi mata yang menyebabkan satu mata berputar ke dalam. Sejak napas pertamanya, kehidupan Louise ditandai oleh kelembutan dan perhatian yang cermat dari orang tuanya, Pangeran Edward yang sekarang bergelar Adipati Edinburgh, dan Sophie, Adipati Wanita Edinburgh, yang selalu menjadi anggota keluarga kerajaan yang sangat tertutup dan berorientasi pada keluarga. Tidak seperti anggota muda keluarga kerajaan lainnya, Louise tumbuh jauh dari sorotan media. Orang tuanya dengan sengaja berusaha memberikan masa kecil senormal mungkin, jauh dari kilatan kamera dan tekanan publik. Ia bersekolah di sekolah biasa dan berpartisipasi dalam kegiatan yang umum dilakukan oleh remaja manapun, yang memungkinkannya mengembangkan karakter yang mandiri, tekun, dan bijaksana. Privasi ini secara paradoks telah menjadi salah satu alasan mengapa Ratu Elizabeth kedua menaruh kepercayaan dan kasih sayang yang begitu istimewa padanya. Warisan Ratu Elizabeth kedua kepada Lady Louise menjadi jelas setelah kematian sang ratu pada 8 September 2022. Di Balmoral, Skotlandia, ratu yang memerintah selama 70 tahun menghadapi perang, skandal, perceraian, dan pengawasan media paling intens di planet ini, meninggal di tempat di mana ia selalu merasa benar-benar menjadi dirinya sendiri, bukan sebagai seorang raja, tetapi sebagai Elizabeth, seorang wanita yang damai dengan kehidupan pribadinya. Balmoral yang dibeli oleh Ratu Victoria dan Pangeran Albert pada tahun 1852 adalah properti pribadi raja, yang berarti bahwa setiap keputusan mengenai warisan di dalam perkebunan tersebut tidak memerlukan persetujuan pemerintah atau konstitusional. Semuanya bergantung sepenuhnya pada keinginan penguasa. Di antara properti yang diwariskan, Lady Louise menerima sebuah pondok di dalam perkebunan Balmoral, tempat yang sangat pribadi dan secara simbolis syarat dengan keintiman keluarga. Isyarat ini tidak hanya menunjukkan kasih sayang pribadi ratu kepada Louise, tetapi juga menunjukkan kepercayaannya pada kedewasaan dan kebijaksanaan Louise dalam mengelola perkebunan pribadi tersebut. Ini adalah pengakuan yang unik, bukan raja masa depan, permaisuri, atau bahkan cucu-cucu paling terkenal yang menerima tanda penghargaan seperti itu. Gadis berusia 18 tahun itu, yang hampir tak terlihat oleh publik, menjadi penjaga sepotong hati Ratu Elizabeth II. Makna dari tindakan ini melampaui sekadar kepemilikan fisik. Secara simbolis, ini mewakili langkah tenang dalam transformasi monarki. Sementara tokoh-tokoh seperti Pangeran William dan Pangeran Harry tetap berada di mata publik dan menghadapi tantangan media, Louise mewujudkan model yang berbeda, stabilitas, privasi, dan kesinambungan keluarga. Didikan, sikapnya yang bijaksana, dan karakternya yang teguh menjadikannya ideal untuk mengambil peran dalam institusi yang tidak bergantung pada tontonan, tetapi pada kepercayaan dan loyalitas pribadi yang diberikan ratu kepadanya. Lady Louise tidak mencari sorotan, tetapi hidupnya mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Ratu Elizabeth. Kebijaksanaan, tanggung jawab, dan cinta sejati kepada keluarga.
Pilihan Elizabeth II ini juga mengirimkan pesan tentang evolusi monarki, bahwa relevansi tidak selalu diukur dari visibilitas publik, tetapi dari integritas, komitmen yang tenang, dan kemampuan untuk menjaga esensi keluarga kerajaan tetap utuh di masa perubahan. Setelah mencapai usia dewasa, ia diberi kesempatan untuk menyandang gelar yang mulia. Putri Louis, sebuah hak istimewa yang akan memperkuat posisi resminya dalam keluarga kerajaan dan memberinya status yang lebih tinggi dalam upacara dan acara publik. Yang mengejutkan, Louis menolak tawaran ini, memilih untuk tetap menyandang gelar Lady Louis. Keputusan ini bukanlah tindakan pemberontakan, tetapi pilihan yang disengaja untuk menjalani kehidupan senormal mungkin dalam batasan yang ditentukan oleh kelahirannya. Ia tidak aktif di media sosial, menghindari fotografer, dan memprioritaskan pendidikan dan pengembangan pribadinya daripada sorotan media. Saat ini, ia sedang belajar bahasa Inggris di Universitas St. Andrews, institusi yang sama tempat Pangeran William bertemu Catherine Middleton. Ia juga menikmati berkuda dan membaca, menjaga lingkaran pertemanan yang dekat dan kehidupan publik yang minimal. Namun, sikap bijaksana ini tidak luput dari perhatian anggota keluarganya, terutama Ratu Elizabeth II. Momen penting terjadi pada April 2021. Setelah kematian Pangeran Philip Adipati Edinburgh, suami Ratu Elizabeth dan kakek Louis. Di masa duka yang mendalam itu, Louis melakukan tindakan yang meninggalkan kesan mendalam. Ia, secara pribadi, mengemudikan kereta kakeknya selama penghormatan resmi, memastikan kereta itu tidak pernah kosong. Tindakan yang tenang dan tulus ini, yang dilakukan tanpa kamera atau agen pers, mengkomunikasikan lebih dari pernyataan publik apapun. Tindakan itu menunjukkan rasa hormat, perhatian terhadap detail yang dihargai kakeknya, dan yang terpenting, kesetiaan keluarga. Ratu Elizabeth tidak melupakan perwujudan integritas dan kebijaksanaan ini. Louis mewujudkan semacam kesetiaan pada tugas dan garis keturunan yang sangat dihargai oleh keluarga Windsor. Ketika Elizabeth meninggal dan kepemilikan perkebunan Balmoral beralih ke Raja Charles, setiap keputusan mengenai warisan dan properti menjadi penting. Agar Louis dapat mewarisi pondok yang ditinggalkan neneknya, anggota senior keluarga, khususnya Pangeran William, perlu secara resmi mendukung pengaturan ini. Menurut sumber yang dekat dengan keluarga, William secara aktif turun tangan untuk memastikan bahwa warisan Louis dihormati dan prosesnya berjalan lancar. Tindakan William ini bukanlah hal sepele. Hal itu mencerminkan pemahaman yang jelas tentang siapa yang pantas dipercaya dalam monarki. Ia telah menyaksikan konflik dan tragedi keluarga, mulai dari kematian ibunya yang menyakitkan, Putri Diana, hingga keterasingan dari saudaranya Harry dan penerbitan memoir yang mengungkapkan ketegangan internal. William telah belajar bahwa mereka yang tetap setia, bijaksana, dan fokus pada tugas adalah orang-orang yang benar-benar penting bagi masa depan institusi tersebut. Louis sangat cocok dengan profil ini. Ia tidak menulis buku atau memberikan wawancara tentang ketegangan keluarga. Ia hanya bertindak dengan integritas dan melanjutkan pendidikannya serta kehidupan sehari-harinya. Dengan secara terbuka mendukung warisan Louis, William mengirimkan pesan yang halus namun kuat. Kesetiaan dan kebijaksanaan dihargai. Dalam monarki, memenuhi tugas dan menghormati tradisi lebih dihargai daripada ketenaran media atau paparan publik. Tindakan ini, meskipun diam-diam, mendefinisikan kembali makna kepercayaan dan tanggung jawab di jantung keluarga kerajaan. Camilla Parker Bowles, yang sekarang dikenal sebagai Ratu Camilla, memegang posisi permaisuri kerajaan Inggris. Ia menemani Raja Charles dalam semua acara kenegaraan dan mewakili monarki Inggris di berbagai acara resmi. Ia memiliki akses ke semua kediaman kerajaan dan posisi resminya jelas dan aman. Namun, di dalam keluarga kerajaan Inggris, realitas resmi dan emosional jarang selaras. Posisi Camilla dalam keluarga, meskipun tak terbantahkan dalam hal protokol, mencerminkan ketegangan dan emosi yang jarang dipublikasikan.
Ketika dikatakan bahwa Camilla dikeluarkan dari kisah pewarisan, itu bukan hanya masalah logistik, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Kehidupan emosional pribadi Ratu Elizabeth. 2. Dunia batin yang tidak pernah ia ungkapkan, yang mengungkapkan bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Untuk memahami hal ini, perlu untuk melihat kisah lengkap dan tanpa filter. Hubungan Charles dan Camilla dimulai pada awal tahun 1970-an sebelum pernikahan Charles dengan Diana Spencer pada tahun 1981 dan berlanjut selama pernikahan tersebut, sesuatu yang kemudian mereka berdua konfirmasi. Dampak pada Diana sangat menghancurkan dan menjadi sorotan publik, terutama setelah wawancara panorama tahun 1995 yang terkenal, di mana ia mengaku ada 3 orang dalam pernikahannya. Penonton di Inggris melebihi 20 juta pemirsa, dan percakapan nasional tentang Charles, Camilla, dan monarki berubah selamanya. Ratu Elizabeth mengamati semua ini. Di balik ketenangan publiknya, kehidupan batinnya ditandai oleh kesetiaan, kewajiban, dan perlindungan yang kuat terhadap martabat keluarganya. Ia menyaksikan penderitaan Diana, melihat pernikahan putranya hancur, dan memahami harga yang harus dibayar atas perselingkuhan tersebut, tidak hanya secara pribadi, tetapi juga pada reputasi kerajaan. Titik balik terjadi pada tahun 2005 ketika Charles dan Camilla menikah dalam upacara sipil pada tanggal 9 April di Windsor Guildhall. Ketidakhadiran Ratu Elizabeth II sangat mencolok. Secara resmi, dijelaskan bahwa Ratu mengadakan resepsi untuk pasangan tersebut pada hari yang sama di Kastil Windsor. Tetapi ibu mempelai pria tidak menghadiri upacara tersebut. Para pengamat kerajaan dan sejarawan ahli dalam membaca bahasa Elizabeth mencatat dan mendokumentasikan fakta ini. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam keluarga kerajaan. Bab penting lainnya adalah pertanyaan tentang gelar. Ketika Charles naik tahta, ide awalnya adalah agar Camilla mengadopsi gelar Putri Permaisuri, sebuah gelar yang sengaja dibuat lebih rendah tanpa preseden historis, yang dirancang untuk melunakkan reaksi publik terhadap calon permaisuri. Hanya setelah negosiasi pribadi yang dilaporkan antara Elizabeth dan Charles, disepakati bahwa Camilla secara resmi akan menjadi permaisuri. Pengumuman itu dibuat secara diam-diam di tengah perayaan Jubileum Platinum pada Februari 2022. Bagi para pengamat yang jeli, itu tampaknya bukan dukungan yang antusias, melainkan kompromi yang dinegosiasikan dengan hati-hati. Seorang ratu yang dengan hangat mendukung menantunya tidak perlu bernegosiasi. Sejarawan kerajaan telah mengidentifikasi bahwa bahasa keluarga yang paling otentik bukanlah verbal, melainkan tindakan, gerak tubuh, dan keputusan dalam lingkaran dalamnya. Menafsirkan sinyal-sinyal ini bukanlah kegiatan bergosip, melainkan metodologi yang tepat yang memungkinkan pemahaman dinamika internal monarki. Menerapkan metodologi ini pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Ratu Elizabeth II, gambaran yang muncul jelas. Sang ratu secara konsisten memasukkan Edward dan Sophie bersama putrinya Louis dalam lingkaran terdekatnya. Setelah kepergian Duke dan Duchess of Sussex, Harry dan Meghan, pada tahun 2020, Edward dan Sophie memikul tanggung jawab yang membuat kalender kerajaan tetap padat dan memastikan kehadiran keluarga di acara-acara publik. Sophie menjadi salah satu orang kepercayaan perempuan terdekat Elizabeth. Sebuah ikatan yang dilambangkan dengan pemberian bros pribadi dari ratu, sebuah isyarat yang ditafsirkan oleh para komentator kerajaan sebagai ekspresi kepercayaan dan kasih sayang yang mendalam. Louis, di sisi lain, mendukung kakeknya Philip dalam upacara-upacara seperti mengemudikan kereta kudanya, menjaga profil yang bijaksana dan menghindari perhatian media, sehingga memposisikan dirinya sebagai anggota terpercaya dalam lingkaran dalam keluarga. Kepercayaan ini tidak terbatas pada tindakan simbolis. Hal itu tercermin dalam cara keluarga mendistribusikan tanggung jawab dan mengelola perubahan internal.
kematian Ratu Elizabeth II dan pembacaan surat wasiatnya yang telah disahkan hanya meresmikan apa yang telah jelas selama beberapa dekade. Pentingnya ikatan kepercayaan di atas sekadar gelar. Monarki diam-diam membangun kembali dirinya melalui konsistensi, kebijaksanaan, dan tanggung jawab bersama. Konteks saat ini menekankan dinamika ini. Pada Februari 2024, Istana Buckingham mengumumkan bahwa Raja Charles III telah didiagnosis menderita kanker setelah prosedur terkait prostat. Meskipun jenis kanker tidak disebutkan secara spesifik, jadwal publiknya telah dikurangi secara signifikan, dengan banyak tugasnya didelegasikan kepada Pangeran William, Pangeran Wales. William tidak hanya menunggu giliran secara pasif, ia sudah menjalankan banyak fungsi kepala negara dan membuat keputusan strategis tentang siapa yang akan menjadi lingkaran dalamnya. Dalam skenario ini, Edward dan Sophie sebagai adipati dan adipati wanita Edinburgh diposisikan sebagai tokoh kunci, dapat diandalkan, mampu, dan bijaksana, menawarkan stabilitas yang dibutuhkan institusi setelah bertahun-tahun mengalami gejolak. Membandingkan hal ini dengan mereka yang telah dipinggirkan, lebih lanjut menyoroti relevansi Louis dan keluarga dekatnya. Pangeran Andrew kehilangan semua tugas kerajaannya setelah wawancara BBC yang kontroversial dan hubungannya dengan Jeffrey Epstein, sehingga praktis terisolasi. Harry, yang berbasis di Montecito, California, menerbitkan buku kontroversial yang mengungkapkan ketegangan dan konflik keluarga dengan William dan Charles, menutup pintu kemungkinan kembali ke inti kerajaan. Bahkan Camilla, meskipun memiliki gelar resmi dan selalu berada di samping Charles, bukanlah bagian dari lingkaran dalam yang didasarkan pada kepercayaan dan loyalitas emosional. Ia mewakili protokol, bukan kasih sayang inti dari institusi tersebut. Kontras ini menyoroti prinsip utama dalam setiap monarki. Ada dua struktur paralel, struktur formal yang terdiri dari gelar, suksesi, dan protokol, dan struktur emosional yang didukung oleh kepercayaan, loyalitas, dan kasih sayang yang tulus. Dalam keluarga kerajaan Inggris saat ini, kedua struktur ini tidak sepenuhnya selaras, dan struktur emosional lah yang benar-benar menopang institusi tersebut. Dalam kerangka ini, Lady Louise Windsor menempati posisi istimewa. Didikan yang sederhana, komitmennya kepada keluarga, dan kemampuannya untuk bertindak tanpa mencari perhatian media menempatkannya sebagai tokoh sentral dalam monarki masa depan. Seiring William memikul tanggung jawab yang lebih besar, pertanyaan tentang suksesi menjadi lebih kompleks dari sebelumnya. Ini bukan hanya tentang siapa yang akan mewarisi mahkota, tetapi tentang siapa yang akan menjaga stabilitas emosional keluarga dan, secara lebih luas, monarki itu sendiri. Louis, sebagai anggota lingkaran dalam, secara strategis diposisikan untuk memainkan peran penting, meskipun tenang, dalam mendefinisikan kembali institusi tersebut. Kehadirannya melambangkan kembalinya kebijaksanaan, tanggung jawab, dan loyalitas, nilai-nilai yang telah diprioritaskan monarki selama transisi ke era yang kurang kacau dan lebih dapat diprediksi. Di usia 21 tahun, Lady Louise Windsor berada di titik penting dalam hidupnya. Ia sedang belajar sastra Inggris di Universitas St. Andrews dan memiliki seluruh kehidupan dewasanya di depannya. Namun, tidak seperti kebanyakan anak muda seusianya, Louis menghadapi keputusan yang sangat sedikit orang di dunia yang benar-benar dapat memahaminya. Memilih antara kehidupan pribadi dan tertutup atau mengambil peran publik yang menonjol dalam monarki Inggris. Di satu sisi, Louis dapat memilih untuk tetap berada di luar sorotan. Ia dapat menyelesaikan studi universitasnya, hidup tenang, mempertahankan gelar Lady Louise alih-alih mengadopsi gelar putri, dan mengembangkan kehidupan pribadi yang sebagian besar di luar mata publik. Jalan ini, yang dipilih oleh beberapa anggota keluarga kerajaan, sah dan terhormat. Terlebih lagi, mengingat tantangan yang ditimbulkan oleh paparan publik terhadap anggota keluarganya, dari Putri Diana hingga Pangeran Harry. Ini dapat dianggap sebagai keputusan yang bijaksana. Namun, ada alternatif lain yang dapat menempatkannya di jantung monarki.
Dengan absennya Pangeran Andrew dan Pangeran Harry dari kancah kerajaan dan Raja Charles menghadapi masalah kesehatan, keluarga kerajaan kekurangan anggota aktif yang menikmati kredibilitas dan niat baik publik. Louis memiliki kedua atribut tersebut, nama Mountbatten Windsor, simbol prestis dan kontinuitas, dan kediaman di Balmoral Cottage, sebuah properti dengan nilai yang jauh lebih dalam daripada nilai materialnya. Ini mewakili hubungan langsung dengan lingkaran dalam keluarga. Lebih jauh lagi, ia mendapat dukungan dari Pangeran William dan, yang tidak biasa bagi keluarga kerajaan, reputasi yang bersih dan bebas skandal. Jika ia memutuskan untuk menerima tanggung jawab resmi, mengikuti jejak orang tuanya dan seruan William agar lebih banyak anggota keluarga mengambil peran publik, Louis dapat menjadi tokoh sentral dalam monarki yang pada akhirnya akan dipimpin oleh sepupunya. Pentingnya perannya bukanlah spekulasi. Ketika hari suksesi tiba, dan tergantung pada kesehatan raja, perubahan dinamika di sekitar mahkota bisa sangat besar. Camilla akan beralih dari permaisuri ke gelar bersejarah dengan bobot emosional. Tetapi transisi ini bisa terasa kesepian jika ia tidak memiliki hubungan dekat dengan William dan tempat yang aman di lingkaran dalamnya. Sejarah Balmoral Cottage di Skotlandia memperkuat simbolisme pilihan ini. Telah dilaporkan adanya pengurangan operasional di perkebunan Balmoral karena tekanan keuangan raja, dengan biaya pemeliharaan untuk beberapa properti sedang ditinjau. Namun, Pondok Louis, warisan khusus Ratu Elizabeth II, dilindungi baik secara hukum maupun simbolis. William memastikan hal ini, menyadari bahwa Elizabeth menghabiskan 70 tahun membangun lebih dari sekadar pemerintahan atau reputasi. Seperangkat nilai, kebijaksanaan, kewajiban, loyalitas, dan pengabdian tanpa pamrih yang tetap berada di atas popularitas, modernitas, dan paparan media yang konstan. Salah satu tindakan paling signifikan dan paling jarang dibahas dalam kehidupannya baru-baru ini adalah cara dia memilih untuk mewariskan sebagian dari warisan keluarganya. Perkebunan Balmoral yang terkenal, termasuk pondok di properti Skotlandia, bukanlah sekadar masalah harta benda. Setiap pilihan yang dia buat mengenai warisan ini mencerminkan pesan yang syarat makna. Dalam lingkungan di mana kepercayaan adalah komoditas langka, Ratu Elizabeth mempercayakan kepada anggota keluarga tertentu apa yang paling dia hargai, bukan hanya harta benda, tetapi simbol kasih sayang, rasa hormat, dan tanggung jawab. Pelajaran Elizabeth untuk keluarganya tampaknya jelas. Kesetiaan dan kebijaksanaan lebih berharga daripada ketenaran atau popularitas. Dia telah menghormati Pangeran Philip hingga akhir hayatnya, tetap setia pada prinsip-prinsipnya, dan selalu memilih tugas daripada perhatian media. Dalam konteks keluarga yang kompleks seperti itu, dapat dipercaya lebih dari sekadar tindakan. Itu adalah atribut yang hampir sama berharganya dengan tempat peristirahatan pribadi di Skotlandia. Dalam hal ini, keputusan tentang siapa yang akan diberikan Pondok Balmoral bukanlah keputusan sembarangan. Itu adalah cerminan pengakuan bagi mereka yang melayani monarki dengan bermartabat dan bijaksana. Dalam konteks ini, Lady Louise Windsor muncul sebagai tokoh kunci dalam transisi generasi keluarga kerajaan. Di usianya yang baru 21 tahun, Louise telah menjaga keseimbangan yang mengagumkan antara kehidupan publik dan pribadi. Didikan yang diberikan orang tuanya, Duchess of Wessex dan Pangeran Edward, memungkinkannya tumbuh dengan relatif normal, jauh dari sorotan media yang menyertai banyak bangsawan muda. Terlepas dari usianya yang masih muda, Louis telah menunjukkan karakter yang kuat dan kedewasaan yang menempatkannya sebagai pilar yang tak banyak bicara dalam keluarga. Keterlibatan Pangeran William dalam melindungi warisan Louis menambah lapisan makna lain. Itu bukan hanya tindakan perlindungan keluarga, tetapi juga strategi untuk keberlanjutan monarki, memastikan bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan Elizabeth dan tokoh-tokoh yang dipercayanya terus memainkan peran yang relevan di masa depan kerajaan. Cara William turun tangan menunjukkan kesadarannya akan kebutuhan untuk mempersiapkan generasi berikutnya untuk memikul tanggung jawab yang melampaui gelar dan penampilan publik.
Mengenai posisi permaisuri Camilla, cara Elizabeth menangani situasi ini juga menawarkan pelajaran yang halus. Sang ratu, yang selalu bertindak dengan kombinasi ketegasan dan kebijaksanaan, mungkin bermaksud menyampaikan bahwa penerimaan resmi dalam keluarga tidak selalu sama dengan kasih sayang atau kepercayaan yang tulus. Pemisahan antara pengakuan formal dan ikatan pribadi terlihat jelas dalam keputusan seperti pembagian warisan. Sebuah pesan yang, tanpa menimbulkan kehebohan publik, memperjelas siapa yang menempati posisi apa dalam dinamika keluarga dan siapa yang mewujudkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh Elizabeth. Oleh karena itu, warisan Elizabeth kedua tidak terbatas pada pemerintahannya yang terlihat atau pencapaian politiknya. Warisan itu juga terwujud dalam cara dia mengelola keluarga dan hartanya, dalam kebijaksanaan keputusannya, dan dalam penyampaian nilai-nilai yang akan bertahan melampaui zamannya. Perkebunan Balmoral adalah simbol kepercayaan dan kesetiaan, pengingat bahwa kekuasaan sejati tidak selalu dijalankan di depan umum dan bahwa pelajaran terpenting diajarkan dalam isyarat diam. Selain itu, kita berada di masa transisi. Dengan William mempersiapkan masa depan dan Louis diam-diam memposisikan dirinya sebagai pilar penting dalam keluarga, dekade berikutnya menjanjikan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Istana Buckingham. Apa yang hari ini tampak seperti isyarat pribadi, pilihan untuk mewarisi aset dan tanggung jawab tertentu, besok dapat menjadi elemen fundamental bagi berfungsinya monarki modern, yang disesuaikan dengan zaman tetapi tetap setia pada prinsip-prinsip pelayanan dan kebijaksanaan yang diperjuangkan Elizabeth sepanjang hidupnya. Kesimpulannya, sejarah terkini keluarga kerajaan Inggris mengajarkan kita bahwa isyarat yang tenang dapat sama kuatnya dengan tindakan yang paling publik. Ratu Elizabeth meninggalkan pesan yang menggabungkan cinta, strategi, dan pemahaman mendalam tentang hubungan keluarga. Kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga, dan mereka yang pantas mendapatkannya menerima lebih dari sekadar harta benda. Mereka menerima validasi dari pengabdian dan dedikasi seumur hidup. Lady Louise Windsor, yang dilindungi dan dibimbing sebagian oleh William, tampaknya siap untuk menghormati warisan itu saat monarki mempersiapkan masa depan di mana kebijaksanaan dan loyalitas akan tetap penting, seperti yang selalu dipahami Elizabeth.